Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum-hukum dalam reaksi kimia. Ya, bagi kalian yang sudah pernah mengerjakan atau pernah latihan soal mengenai reaksi kimia ataupun kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang reaksi kimia, kalian pasti sudah familiar dengan hukum-hukum ini ya, yang sudah saya tuliskan ini. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai hukum-hukum ini, saya ingin kalian yang belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya biar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru kami. Ya, jadi di sini hukum pada reaksi kimia itu ada 5 jenis ya. Ada namanya hukum Lavoisier, itu hukum kekekalan massa. Yang kedua itu hukum Proust, itu hukum perbandingan tetap. Yang ketiga itu hukum Dalton, itu istilah lainnya itu ada hukum kelipatan perbandingan. Yang keempat itu hukum Gay-Lussac, itu hukum perbandingan volume, dan yang terakhir itu ada hukum Avogadro. Ya, jadi saya akan jelaskan kelima hukum ini dengan cara yang atau bahasa yang mudah dipahami ya gitu ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai hukum Lavoisier. Nah, pada hukum Lavoisier ini dia bunyinya seperti ini. Di dalam suatu reaksi kimia, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Kalau kalian misalkan mencampurkan dua larutan, misalnya seperti itu ya, ada larutan A sama larutan B. Larutan A itu dia pertamanya massanya itu adalah 100 gram gitu. Terus massa untuk larutan yang kedua ya, ini misalnya ada A, larutan A, terus ini ada larutan B ya. Terus larutan A ini dia 100 gram, terus kalian campur dengan larutan B yang massanya 50 gram. Nah, dihasilkan dicampurkan dalam satu baskom yang besar, kedua larutan ini, A dan B, itu pasti kalian mendapatkan massanya 150 gram. Seperti itu. Jadi nggak mungkin dia kurang dari 150 gram atau lebih dari 150 gram. Pasti dia massanya, massa sebelum reaksi, ya, ini walaupun sebenarnya bukan reaksi kimia ya, kalian mencampurkan dua larutan gitu aja, ya, dua larutan mungkin ya larutan gula sama larutan cuka misalnya seperti itu ya, walaupun konteksnya bukan reaksi kimia tapi sebenarnya sama, saya buat analoginya gitu ya. Jadi kalau dia A-nya yang larutan A 100 gram, yang B 50 gram, maka dicampur itu 150 gram gitu. Jadi yang sebelum reaksi, sebelum dicampurkan ini, dia jumlahnya sama dengan sesudah dicampurkan gitu. Jadi nggak mungkin kurang dari 150 atau lebih dari 150. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau dalam konteks reaksi kimia, misalnya H2 ditambah dengan N2 gitu, itu menjadi NH3 misalnya seperti itu ya. Ini belum disetarakan ya sama saya ya. Ini pemisahan aja. Jadi kalau gas hidrogen itu dicampur dengan gas nitrogen, maka dia akan menjadi amonia seperti itu. Nah, kalau dia hidrogennya misalkan 50 gram misalnya seperti itu ya, terus N2-nya itu 20 gram, maka NH3 yang dihasilkan itu pasti 70 gram. Seperti itu ya. Ya, jadi massanya itu pasti totalnya itu yang di kiri ya sebelum reaksi, itu totalnya sama dengan yang sesudah reaksi yang ada di kanan. Ya, ini untuk hukum Lavoisier. Untuk yang kedua itu adalah hukum Proust ya. Jadi hukum Proust ini kata lainnya itu adalah hukum perbandingan tetap ya. Jadi isi dari hukum Proust ini bunyinya adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap gitu. Jadi unsurnya itu misalkan dalam suatu senyawa gitu ya. Misalnya ada beberapa unsur, misalnya ada C, H sama O. Dia perbandingannya pasti tetap. Kalau misalkan ada yang berbeda misalnya, ya ada yang beda, misalnya ada satu yang tidak sesuai dengan perbandingan, berarti pasti ada yang bersisa gitu ya. Misalkan kalau dalam kehidupan sehari-hari misalnya kalian memasak seperti itu ya. Jadi misalkan kalau kalian memasak misalnya gulanya itu misalnya 1 gram gitu ya. Gulanya itu 1 gram ya, terus garamnya itu 2 gram gitu. Ya. Maka perbandingannya pasti 1:2 gitu supaya enak masakannya gitu. Tapi kalau misalkan kalian dapat gulanya itu 1 gram, terus untuk garamnya itu 3 gram gitu. Jadi kalian nggak mungkin tambahkan seluruhnya gitu, karena perbandingan tepat itu 1:2 ya. Perbandingan tepat itu 1:2, gulanya 1 gram, garamnya itu 2 gram gitu ya.
Kalau misalkan kalian punya gula 1 gram, garamnya 3 gram, kalian nggak mungkin menambahkan semua karena nanti keasinan itu. Jadi, cara yang tepat adalah menyisakan 1 gram garamnya gitu. Jadi tetap perbandingan 1:2. Cuma sisa 1 gram garamnya gitu. Jadi ini bersisa. Ini bersisa 1 gram. Ya, karena perbandingan tepat itu 1:2. Kalau kalian punya garamnya 3 gram, berarti kalian sisakan lagi 1 gram supaya tidak keasinan masakannya. Jadi itu contohnya untuk hukum Proust ya. Saya akan terapkan dalam kimia. Jadi misalkan kalian punya senyawa H2O gitu. Ya, saya ambil senyawa yang lebih sederhana dari paling sederhana supaya kalian nggak terlalu bingung. Ya, H2O kalau kalian bandingkan H dengan O, ya, H banding dengan O, ya. Ya, bagaimana cara membandingkannya ya? Kalian pakai AR. Ya, AR dari H kan 1. 1 kali 2 berarti kan 2. 2 banding O-nya, O itu AR-nya 16 kan. 16 terus dia cuma ada 1 O-nya, berarti 16. Berarti 2 banding 16 atau kalau disederhanakan tuh 1 banding 8. Seperti itu. Jadi perbandingan H dengan O pada H2O pasti 1 banding 8. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya H-nya itu, saya H, terus ini O, ini H2O gitu ya. Kalau kalian punya H-nya itu 1 gram, terus O-nya itu adalah 8 gram, maka pas ya, tidak ada yang bersisa, semua habis menjadi H2O yaitu 9 gram. Ya, ingat ya, untuk hukum kekekalan massa, ya hukum Lavoisier gitu ya. Jadi H2O-nya ditambahkan saja, jadi 9 gram. Kalau misalnya kalian punya H-nya itu 2 gram, ya, O-nya itu adalah 8 gram gitu ya. Ini kan perbandingan 1:8. Ya, berarti yang bersisa adalah H. Ya, H-nya sisa 1 gram. Jadi tetap H2O-nya adalah 9 gram. Jadi enggak H2O-nya 10 gram jadinya gitu. Karena perbandingan enggak 1:8. Ya. Jadi harus disisakan hanya 1 gram gitu. Jadi tetap perbandingan 1:8, H2O yang dihasilkan juga 9 gram. Contohnya lagi, hanya kalian punya 1 gram gitu ya. Terus O-nya itu kalian punya 11 gram gitu. Ya. Nah, perbandingannya kan 1:8, tapi ini kan perbandingan 1:11, kan tidak sesuai. Ya. Jadi, yang disisakan yang mana? H atau O? Ya, yang disisakan adalah O, yaitu 3 gram. Ya, karena 11 dikurangi 8 kan 3. Jadi 3 gram disisakan, H2O-nya berapa? Tetap 9 gram. Ya, saya kasih contoh lagi di sini sampingnya ya. Jadi H, ini O, ini H2O misalnya. Ya, kalau H-nya itu 2 gram, terus O-nya itu 16 gram. Ini kan perbandingan berapa? Perbandingan 1:8 kan? Kalau misalnya sama-sama perbandingannya, berarti tidak ada yang bersisa. Gitu. Jadi, H2O-nya ditambahkan saja, jadi 18 gram, tidak ada yang bersisa. Seperti itu ya. Jadi, itu yang dimaksud dengan hukum Proust. Oke, jadi yang ketiga itu adalah hukum Dalton. Ya. Nama lainnya itu adalah hukum kelipatan perbandingan. Jadi isi dari hukum Dalton seperti ini agak panjang ya. Jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika massa salah satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat sederhana. Ya, jadi di sini kan kita tahu kalau misalkan dalam kimia itu misalkan ada banyak sekali senyawa-senyawa yang unsur-unsurnya sama gitu. Misalkan saya ambil contoh NO2 gitu ya. NO2 bisa juga dia NO3 gitu. Ya. Gitu ya. Atau CO atau sama CO2 gitu, karbon monoksida sama karbon dioksida kan sama-sama C sama O gitu ya. Tapi perbandingannya satunya itu sama, yang lainnya berbeda. Misalnya kalau dalam CO sama CO2 yang sama itu adalah C-nya ya. Terus yang O-nya yang berbeda jumlahnya. Gitu. Jadi O-nya di sini sebanyak 1, kalau yang di CO2 O-nya ada sebanyak 2, demikian juga untuk yang ini. NO2 sama NO3 ya. NO2 sama NO3 ini yang sama jumlahnya itu adalah N-nya. Gitu ya. N-nya, terus yang kemudian O-nya itu dia berbeda baru. O-nya itu satunya sebanyak 2 dan yang satu lagi sebanyak 3. Ya. Nah, di sini kalau misalkan kita ada banyak senyawa yang bisa terbentuk dari dua jenis unsur tersebut, ya jadi perbandingan massa unsur lainnya, maksud dari massa unsur lainnya itu adalah massa unsur yang berbeda jumlahnya, itu termasuk
merupakan bilangan bulat sederhana, gitu ya. Misalkan saya kasih contoh CO sama CO2 deh ya, gitu ya. Nah, kalau misalkan CO sama CO2, ya saya kasih contoh misalkan untuk massa C-nya sama massa O-nya gitu ya. Ya, di sini massa C-nya itu adalah 10 gram gitu ya. Ya, terus O-nya itu dia membentuk diperlukan 33 gram gitu. Maka ini perbandingannya anggap saja seperti ini ya, 10 banding 33 gitu ya. Jadi tidak benar, mungkin salah juga ya, tapi dianggap perbandingannya 10 banding 33. Jadi yang dihasilkan ya ini adalah karbon monoksida CO ya. Ini untuk perbandingan 10 banding 33. Tapi kalau misalnya CO2, kalau misalkan C-nya itu 10 gram, maka O-nya itu diperlukan 66 gram. Jadi gini maksud saya. Jadi kalau dia C-nya sama jumlahnya 10 gram 10 gram, terus O-nya ini kan O-nya 1 banding 2. Maka massa O-nya juga harus 1 banding 2. Jadi kalau di CO ini O yang diperlukan sebanyak 33, maka yang diperlukan O yang diperlukan untuk bentuk CO2 itu dikali dengan 2. Jadi 33 dikali dengan 2 itu 66 gram. Seperti itu ya. Jadi ini perbandingannya adalah bilangan bulat sederhana. Ya. Jadi nggak mungkin misalkan kalau perbandingan untuk CO itu 10 banding 33 gitu ya. Terus untuk CO2 10 banding 34 gitu. Ya. Karena perbandingannya harus bilangan bulat sederhana. Kalau 33 banding 34 kan nggak 1 banding 2 dia kan. Jadi harus 33 banding 66 supaya perbandingannya itu adalah bilangan bulat sederhana. 1 banding 2. Ya. Jadi itu contoh dari hukum Dalton. Ini juga masih berlaku untuk yang lain ya. Jadi semua hukum ini tidak terpisahkan ya. Jadi kalau misalkan kalian menemukan perhitungan dengan menggunakan hukum Dalton seperti itu, kalian juga harus memperhatikan misalkan kekalahan massanya seperti apa. Apakah massa di kiri sama nggak dengan massa di kanan gitu. Terus perbandingannya apakah perbandingannya sudah pas seperti itu mengikuti hukum Proust gitu ya. Jadi semua hukum ini harus diperhatikan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah Gay-Lussac. Jadi Gay-Lussac ini merupakan hukum perbandingan volume. Ya, jadi sebenarnya untuk yang hukum Gay-Lussac ini dia hampir sama dengan hukum Proust ya. Kalau hukum Proust ini kan dia perbandingan untuk massa. Kalau ini perbandingan untuk volume, gitu ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi isi dari hukum Gay-Lussac kita baca dulu. Pada suhu dan tekanan sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Oh ya, jadi berbedanya untuk yang hukum Proust tadi, yang hukum Proust tadi ini dalam senyawa. Ya, ini dalam senyawa. Misalnya kalau H2O, ya perbandingan H sama O-nya itu 1 banding 8. Ya, jadi ini bukan dalam reaksi. Ya, ini bukan dalam reaksi tapi dalam senyawanya. Gitu ya. Nah, kalau Gay-Lussac ini untuk dalam reaksi kimia. Gitu. Untuk dalam reaksi kimia, kalian bisa lihat sana ya volume gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Gitu ya. Jadi misalkan kalau kalian dapatkan suatu reaksi kimia, misalkan ya pembakaran dari metana dan misalnya ya. Jadi metana kan CH4. Jadi CH4 ditambah dengan O2 gitu ya. Itu akan menjadi CO2 ditambah dengan H2O ya. Jadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam reaksi kimia, kalian harus menyetarakan dulu reaksinya gitu ya. Jadi C-nya sudah benar ya, di kiri kanan ada sebanyak 1, ya hanya di kiri ada 4, di kanan ada 2, berarti kalian kasih koefisien 2 ya. Kemudian O-nya ya, O-nya di kiri itu di kanan ada berapa? O-nya ada 4 ya. Terus di kiri ada 2, berarti kalian kasih di sini 2. Ya, koefisien 2. Berarti perbandingan koefisiennya itu 1 banding 2 banding 1 banding 2. Gitu. Ya. Nah, kalau misalkan semuanya dalam suhu dan tekanan yang sama, misalnya kalau CH4-nya itu pada suhu 30 derajat Celcius, kemudian tekanan 1 atmosfer gitu ya, semuanya seperti itu, tidak ada yang beda, ya. Berarti perbandingan volume-volumenya itu sama gitu ya. Perbandingan itu 1 banding 2 banding 1 banding 2 gitu. Ya, jadi kalau misalnya CH4-nya itu misalkan kalian volumenya itu ada 5 liter gitu, maka O2-nya itu 10 liter gitu.
Yang ini karena perbandingannya 1:1 dengan C4, berarti ini 5 liter. Kemudian H2O-nya itu 10 liter. Gitu. Jadi perbandingannya itu adalah bilangan bulat dan sederhana. Ya, jadi 1:2 Ini kalau dalam keadaan suhu dan tekanan yang sama. Seperti itu ya. Jadi cara ini banyak sekali ya, hukum Gay-Lussac ini banyak sekali diterapkan dalam soal-soal karena biasanya kalau soal-soal reaksi kimia itu banyak terlibat dalam perbandingan mol. Ini kan perbandingan mol kan. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi perbandingan volume itu sama dengan perbandingan koefisien. Ya. Jadi itu isi dari hukum Gay-Lussac. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai yang terakhir, hukum yang terakhir yaitu hukum Avogadro. Ya, jadi isi dari hukum Avogadro ini, pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Ya, jadi sebenarnya untuk yang hukum yang ini, yang Avogadro sama yang Gay-Lussac ini membicarakan tentang volume, gitu ya. Nah, volume ini erat kaitannya dengan temperatur dan tekanan ya. Jadi kalian yang bertanya-tanya kenapa sih dari tadi membahas tentang temperatur sama tekanan ya. Jadi kalau kalian ingat ya, kalian kalau yang sudah pernah belajar pasti tahu ya tentang rumus ini, atau yang belum pernah belajar saya akan kasih tahu sekarang. Jadi ada namanya rumusan gas ideal atau hukum gas ideal. Jadi rumusnya itu seperti ini, PV sama dengan nRT. Seperti itu. Jadi P ini ada tekanan, V itu volume, N itu jumlah mol, R itu adalah tetapan gas ideal, ada tetapannya ya. T ini adalah suhu dalam Kelvin ya. Jadi kenapa bisa volume ini dia berpengaruh sama temperatur dan tekanan? Karena sini ya ada P tekanan ya, P kan tekanan ya. Terus ada T ya. Jadi volume ini dipengaruhi oleh P sama T gitu ya. Jadi kalau misalkan volume pasti dia dipengaruhi oleh temperatur dan tekanan gitu ya. Nah, kalau misalkan temperatur dan tekanan sama, volumenya sama dari semua gas mengandung jumlah molekul sama. Misalkan saya kasih contoh ada 3 senyawa misalnya. Ada 3 senyawa gas misalnya ya, ada N2 ya, kemudian ada argon misalkan ya. Argon, terus misalkan ada CO2 deh misalnya. Ini kan semua dalam bentuk gas ya. Semua dalam bentuk gas. Nah, kalau misalkan ini volumenya 10 liter, ini volumenya 10 liter, dan ini juga volume 10 liter, apapun dia senyawanya baik N2, AR, atau CO2, dia jumlah molekulnya sama. Itu jumlah molekulnya sama. Jadi kalau misalnya ini jumlah molekulnya N, ini juga N. Gitu. Ya, terlepas dari dia senyawa apa gitu. Atau ya, terlepas dari dia senyawa apapun, itu kalau misalnya dia volumenya sama, berarti dia jumlah molekulnya itu juga sama gitu ya. Ya, kenapa bisa seperti itu ya? Misalkan kalau saya kasih contoh dalam STP misalkan ya, dalam STP itu standar temperature dan pressure misalnya, ini kan volume di sini. Terus ke bawah itu adalah mol. Ke bawah itu adalah mol, kemudian ke kanan itu adalah jumlah molekul X. Gitu ya, X besar notasinya. Ya. Jadi ini volumenya dibagi dengan 22,4 kalau dalam STP ya. Ini saya kasih contoh dalam STP ya. Kemudian kalau dijadiin jumlah molekul dari mol ke jumlah molekul itu dikali dengan bilangan Avogadro ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Seperti itu. Nah, berarti kan tidak dipengaruhi oleh dia senyawa atau dia unsur apa gitu. Ya. Jadi volumenya kalau sama ya pasti jumlah molekulnya sama juga. Gitu ya. Jadi itu tadi penjelasan saya mengenai 5 hukum pada reaksi kimia. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Ya. Kalau misalnya kalian punya tugas atau ada PR atau ada latihan soal dan kalian tidak bisa mengerjakannya dan kalian ingin supaya kami membahas soal tersebut, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.